Selamat datang di pembelajaran jarak jauh Institut Teknologi Dell. Kita akan belajar di sini tentang error due to disturbance, sistem kendali digital. Kita akan membahas sistem dengan multiple samplers, error karena gangguan, dan bagaimana tracking error dan error konstannya. Ya. Di dalam New Digital Control System akan ada banyak samplers atau samplers terhadap timbal balik, umpan balik, path, feedback path. Juga akan ada analog subsystem yang dipisahkan oleh samplers dan yang tidak dipisahkan oleh samplers, sehingga kita akan mencari tahu Laplace transform yang merupakan gabungan dari continuous time system dan discrete time system. Nah, contoh kita di sini disuruh mencari Laplace transform dari analog dan sampel output blok diagram ini. Kita punya input RS yang ada feedback yang sudah disampler sehingga menghasilkan error di sini adalah RS dikurang X star S menjadi input terhadap JS, kemudian dikalikan dengan GS yang menghasilkan YS menjadi output atau input terhadap feedback HS di sini. Nah, kalau kita mencari XS itu akan sama dengan HSGS DS kalikan dengan ES. Dengan ES itu adalah RS dikurang X star S. Kalau kita substitusikan menjadi XS sama dengan XS HS DS DS kalikan dalam kurung RS dikurang X star S. Kalau kita lakukan samples terhadap sinyal ini, maka seluruh yang kanan juga akan disampling. Expression dari samplingnya menjadi HGDR star S dikurang HGD star S X star S. Ini harusnya sudah kita tahu, lebih gampang. Nah, jadi transform untuk input samples-nya adalah X star S sama dengan HGDS star S dibagi dengan 1 tambah HGD star S. Nah, dari sana kita bisa mencari outputnya, karena output Laplace transformnya adalah YS sama dengan GSDS kalikan dengan YS. Jika kita substitusikan YS-nya, maka hasilnya adalah YS sama dengan GSDS dalam kurung kali RS HGDR star S dibagi dengan 1 tambah HGD star S, sehingga sampel outputnya akan berubah menjadi Y star S sama dengan GDR star S dikurangi GD star S dikali HGDR star S dibagi dengan 1 tambah HGD star S. Nah, dari sana kalau kita sudah dapat sampel outputnya, maka dengan mensubstitusikan Z sama dengan E pangkat ST, kita akan mendapatkan transform atau fungsi Z dari outputnya adalah YZ sama dengan GDRZ dikurang GDZ kali dengan HGDRZ dibagi dengan 1 tambah HGDZ. Ini menunjukkan bahwa no expression for the transfer function excluding the input. Jadi karakter equation-nya akan dapat kita gunakan adalah 1 ditambah HGDZ sama dengan 0. Ini jika kita akan melakukan desain. Nah, kalau yang tadi kita agak sedikit ubah ini sekarang simbolnya, kita ingin mendalami lebih banyak tentang error yang disebabkan oleh disturbance. Disturbance di sini adalah variable yang not included in the system model, but it affects the response.
Jadi responnya itu sangat dipengaruhi oleh disturbance gitu. Jadi hampir seluruh analog input ya, dan input terhadap analog ya, itu mempunyai disturbance ya, sehingga kita harus menambahkan ya disturbance input yang mengganggu respons dari ya output kita. Ya, contoh di sini ya, kalau kita lihat GDS ya seperti ini sampai nanti kita menghasilkan ya output ya, discrete time. Nah, kalau kita buat Laplace transformnya dari output tadi, YS itu akan sama dengan GS kali GDS kali DS dikurangi GS GZHS ya, C star S kalikan dengan Y star S. Maka kalau kita sampel output ini ya, hasilnya adalah Y star S sama dengan G kali GD kali D star S ya, dikurangi G GZOH star S C star S dan Y star S. Nah, di sini kita sudah tahu bahwa dari pembelajaran sebelumnya G kali GZOH itu adalah ADC sampling. Ya, jadi dari sana kita bisa dapatkan bahwa transformasi Z dari fungsi sampel output ini adalah YZ sama dengan G kali GD kali D Z fungsi Z dibagi dengan satu tambah GZ ASZ GD CZ ya. Nah, kalau kita buat dalam misal, jadi contoh kita akan bahas ini untuk membahas respon output karena disturbance ya. Find the steady state response of the system, an impulse disturbance ds of strength A for the block diagram with the transfer function GS sama dengan KP per S tambah 1, GDS itu sama dengan 1 per S, dan CZ sama dengan KC. Nah, dari fungsi ini maka kita bisa tahu bahwa YZ tadi adalah G kali GD kali D ya, fungsi Z dibagi dengan 1 tambah GZASZ dikalikan dengan CZ. Dengan melihat bersama masalah ini ya, dengan GS sama dengan KP per S1, maka kita mendapatkan GS kali GDS kali DS sama dengan KPA dibagi dengan S bagi dengan S kali dengan S tambah 1. Maka hasilnya adalah KPA kali 1 per S dikurang 1 per S tambah 1 ya, dengan long division atau yang parsial kita juga bisa menyelesaikan ini ya. Maka Z transformasi dari G GD Z ya, GDD Z sama dengan KP A kali dalam kurung Z per Z min 1 dikurang Z per Z minus E pangkat min T ya, dengan menggunakan rumus transformasi formula dari GZASZ ya, maka transform of the sample output adalah KPA dikalikan dengan dalam kurung Z dibagi Z min 1 dikurang Z per Z minus E pangkat min T ya, dibagi dengan 1 tambah KC KP 1 minus E pangkat min T dibagi dengan Z dikurangi dengan E pangkat min T. Nah, jadi kita ya, dari final value theorem kita bicara Z ya, atau Y time itu sama dengan tak hingga, artinya kita punya Z sama dengan min 1, Z min 1 kalikan dengan YZ. Maka dari sana kita mendapatkan ya, final value theoremnya adalah KPA dibagi dengan 1 plus KC KP. Increasing controller gain reduces the error due to disturbance ya. Equivalently, analog amplifier before the point of disturbance injection increases the gain and reduces the error due to disturbance ya. Nah, dari sana ya bisa kita kembangkan lagi ya, dengan steady state error
non-unity feedback. Kalau non-unity seperti ini artinya ada ya feedback, ya, fungsi feedback yang diberikan ke dalam sistem. Kalau kita mencari tahu TZ sama dengan YZ, transfer function kita adalah TZ YZ dibagi dengan RZ, persamaan yang tadi ya YZ ASZ CZ ini ya dibagi dengan 1 tambah HZ GZ ASZ CZ dengan E sama dengan RZ minus ya YZ atau sama dengan 1 dikurang TZ RZ ya. Ini kalau kita bicara final value theorem for steady state error ya. Jadi steady state errornya adalah Z sama dengan RZ dibagi dengan 1 tambah GZ ASZ CZ, atau kita samakan dengan RZ dibagi dengan 1 tambah LZ. Nah, kalau kita tracking error constantnya ya tadi dengan final value theorem ya, maka kita akan mendapatkan ya E tak hingga sama dengan Z minus 1 RZ bagi dengan 1 tambah LZ untuk Z sama dengan 1. Maka dari sana kita coba ya buat explanation dari LZ akan sama dengan NZ dibagi dengan Z min 1 pangkat N DZ dengan N besar atau sama dengan 0 ya. Jadi tipe number adalah number of the unity system poles-nya L1 infinite for time more than 0 ya. Jadi E tak hingga di sini fungsi waktu akan sama dengan Z minus 1 kali RZ dibagi dengan 1 tambah LZ. Kita input LZ nya adalah NZ dibagi dengan Z min 1 pangkat N kali DZ ya. Ini kita hasilkan seperti ini ya, dibagi dengan tadi itu N1 ditambah Z min 1 pangkat N D1. Artinya ini konteksnya adalah 0 for type more than 1. Di konteks di sini kita akan hitung yang berbeda. Nah, dari sana kita bisa ya steady state error untuk E tak hingga pada saat Z sama dengan 1 adalah 1 dibagi 1 plus KP ya, dengan KP sama dengan L1 akan kita sebut dengan position error constant. Ini ya, jadi eta hingga ya error steady state errornya akan menjadi 1 per 1 tambah L1 untuk N sama dengan 0, dan itu akan sama dengan 0 untuk N lebih besar dari 1 ya. Jadi kalau tadi adalah step input, kita bicara sekarang adalah ramp input. Maka RZ di sini adalah TZ dibagi dengan Z minus 1 kuadrat ya. Sehingga steady state errornya akan menjadi 1 per KV ya. Nanti dengan konteks di mana velocity error constantnya adalah seperti kali Z min 1 LZ dengan Z sama dengan 1 ya. Ini sedikit berbeda dari tadi pada saat sampelnya adalah step input. Kalau dia rem, maka hasilnya adalah untuk N sama dengan 0, maka dia tak hingga N sama dengan 1, hasilnya adalah T dibagi dengan Z min 1 LZ dengan Z sama dengan 1, dan hasilnya adalah 0 untuk N besar atau sama dengan 2 ya. Jadi acceleration error constantnya ya untuk parabolic input itu akan sama kalau kita mencari ya error constant untuk acceleration ya. Untuk parabolic input maka KA sama dengan 1 per T kuadrat kali Z min 1 kuadrat kali dengan LZ dengan Z sama dengan 1. Kita hingganya itu N ya, itu N yang ada di sini ya, itu sama dengan 2, maka nilainya adalah T kuadrat dibagi dengan Z min 1 kuadrat kali Z ya. Contoh ya, kita disuruh mencari position error dari steady state nya di kontrol motor DC motor dengan unity feedback ya, GZ ASZ ya, CZ nya ya, ada di sini untuk A, B, C itu antara 0 dan 1
due to sample unit step, dan kita disuruh mencari juga untuk unit ramp. Nah, kalau kita ulangi di sini ya, LZ sama dengan GZ ASZ kali CZ akan menghasilkan K KC kali Z plus A dibagi dengan Z min 1 dikali dengan Z min C. Nah, dari sini ya kita bisa menentukan bahwa ini adalah tipe 1. 0 steady state error due to the sample step, finite steady state error due to the sample ramp, ya, reduce the steady state error by increasing the controller gain. Ya, steady state error depends on the controller pole and 0. Nah, sebagai contoh, steady state error dari analog system GS sama dengan K bagi dengan S tambah A, kita dapat mencari tahu proporsional analog control with step input dan proporsional digital control with sample output. Nah, jadi analognya ya, GS sama dengan K per A dibagi dengan S per A tambah 1. Ini untuk analog kontrolnya ya, akan kita punya KP sama dengan PS ya, dengan S mendekati 0 atau sama dengan K dibagi dengan A. Yang steady state errornya juga sama, E tak hingga sama dengan 1/1 plus KP sama dengan A K plus A dibagi dengan A K plus A. Nah, jadi kalau solusinya GZ ASZ di sini K per A kali 1 per Z 1 dikurang E pangkat min AT dibagi Z minus E pangkat min AT. Jadi KP di sini adalah GZ ASZ Z mendekati 1 atau sama dengan K dibagi A. Ya, ini akan sama as analog system. Steady state error same as dari analog system. Ya, jadi tidak ada bedanya untuk konteks ini. Ya. Terima kasih, selamat mendengarkan.